Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Zahra Salsabila Andri. Di video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi dan manfaat media pembelajaran. Tanpa basa-basi, langsung saja kita simak video penjelasan saya ya. Media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan mengajar. Dalam pengertian lain, media pembelajaran adalah bahan, alat, atau segala sumber daya yang digunakan dalam proses penyampaian informasi guru kepada murid, baik berbentuk fisik ataupun piranti lunak. Langsung saja kita akan membahas inti dari video ini. Terlebih dahulu saya akan membahas mengenai fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran secara definisi fungsi-fungsi tersebut kadang berbeda. Semuanya tergantung siapa ahli yang menjabarkannya. Berikut saya akan menjelaskan fungsi media pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai fungsi media pembelajaran menurut para ahli, yaitu Levin dan Lenz. Yang pertama ada fungsi atensi. Fungsi atensi adalah menarik perhatian siswa agar semakin berkonsentrasi dan memusatkan perhatian pada isi materi pembelajaran. Yang kedua ada fungsi efektif. Fungsi efektif adalah kenyamanan siswa ketika belajar atau membaca, misalnya teks yang bergambar. Yang ketiga ada fungsi kognitif. Fungsi kognitif yaitu mempermudah memahami dan mengingat semua informasi. Dan yang terakhir ada fungsi kompensatoris. Fungsi kompensatoris mengakomodasi atau membantu siswa yang lemah dan lambat menerima pelajaran yang disajikan secara verbal ataupun teks. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai fungsi media pembelajaran secara umum. Yang pertama ada menarik perhatian siswa. Terkadang siswa kurang tertarik atau antusias terhadap suatu pelajaran dikarenakan materi pembelajaran yang sangat sulit dan susah dicerna. Dengan media pembelajaran, suasana kelas akan lebih fresh dan siswa dapat lebih berkonsentrasi. Terlebih ketika media pembelajaran yang digunakan bersifat unik dan menarik. Yang kedua, ada memperjelas penyampaian pesan. Dalam pembelajaran, terkadang ada hal-hal berkonsep abstrak yang sulit bila dijelaskan secara lisan. Misalnya di bagian-bagian tubuh manusia dengan media pembelajaran seperti misalnya video, gambar, ataupun kerangka manusia tiruan, siswa akan lebih jelas memahami apa yang dijelaskan oleh guru di kelas. Yang ketiga yaitu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Ketika menjelaskan tentang misalnya hewan-hewan karnivora, tidak mungkin rasanya kita membawa harimau, singa, atau buaya ke dalam kelas. Dengan media pembelajaran seperti gambar, siswa mengerti apa yang dimaksud guru walaupun belum melihat bentuk objek secara langsung. Yang keempat, ada menghindari kesalahan tafsir. Ketika guru berbicara secara verbal, sudut pandang murid terkadang berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan maksud yang disampaikan guru berbeda dengan pemahaman para murid. Dengan media pembelajaran tafsir, sebuah teori menjadi sama dan tidak ada kesalahpahaman informasi. Yang kelima ada mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Manusia dibekali kemampuan berbeda-beda, termasuk dalam hal gaya belajar. Dalam sebuah teori, setidaknya ada 3 tipe gaya belajar, yakni visual, auditori, dan kinestetik. Dengan memperpadukan media pembelajaran dalam bentuk audio video, gambar, ataupun lisan, siswa yang lemah dalam menangkap pembelajaran secara lisan bisa tertutupi dengan media pembelajaran yang lainnya yang lebih dia pahami.
Yang keenam, ada untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Dengan media pembelajaran, proses belajar mengajar di kelas diharapkan sukses sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh tenaga pendidik di kelas. Selain yang saya sebutkan tadi, banyak fungsi-fungsi media pembelajaran lainnya yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. Misalnya, fungsi simatik, fungsi manipulatif, fungsi psikologis, fungsi motivasi, fungsi sosiokultura, dan lain sebagainya. Namun definisi kesemuanya itu secara umum tetap mengacu pada fungsi-fungsi umum yang saya jabarkan tadi. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat media pembelajaran. Media pembelajaran mempunyai manfaat-manfaat tersendiri, entah itu bagi guru atau bagi siswa. Berikut yang akan saya jelaskan adalah beberapa manfaat media pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan manfaat media pembelajaran menurut para ahli Kemp dan Dayton pada tahun 1982. Pertama yaitu penyeragaman penyampaian materi pembelajaran. Kedua, proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, jelas, dan interaktif. Ketiga, efisiensi waktu dan tenaga. Keempat, meningkatkan kualitas hasil belajar para murid. Kelima, memungkinkan kegiatan mengajar dan fleksibel atau dapat dilakukan di mana saja. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap positif siswa. Selanjutnya, saya akan membahas manfaat media pembelajaran bagi guru. Pertama yaitu memudahkan guru dalam menjelaskan materi rumit. Kedua, metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi. Yang ketiga, efisiensi dalam menggunakan waktu dan tenaga. Selanjutnya, dapat lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya ada menata suasana kelas agar lebih hidup dan interaktif. Selanjutnya membuat siswa menjadi lebih aktif di kelas dan tidak mudah merasa bosan di kelas. Dan yang terakhir yaitu tercapainya tujuan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Selanjutnya di sini saya akan membahas manfaat media pembelajaran bagi siswa. Untuk bisa lebih memahami materi yang disampaikan pengajar, pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dimengerti, kualitas belajar siswa meningkat, proses belajar dapat dilakukan di mana saja, mendukung pembelajaran mandiri atau otodidak, membangkitkan motivasi dan keinginan belajar. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai fungsi dan manfaat media pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. See you di next video. Bye-bye.